namaku Lu Yuan, Yaden Pietu, juga di Kabupaten Sihe, paling mungkin masuk King Bei, murid kelas 3 SMA, TAPI. Kenapa cuma dapat 670? Kenapa, ujian satu wilayah ini, nilaimu peringkat 1, masih nggak puas? Peringkat 1 nggak guna, King Bei tahun lalu, Terma Miritsai, nilai batas minimal, harus 713 poin, ini kurang, 43 poin penuh. Hebat banget kamu, mental juara memang beda kelas memang, tapi jujur ya, kalau lahir di kota Jing, punya KTP kota Jing, nanti, soal ujian gampang, nilai batas rendah. Dengan usahamu itu, yang belajar mati-matian, masuk King Bei nanti, pasti gampang banget. Daripada mimpi siang bolong, mending aku kerja soal ujian lagi. Padahal, nggak punya KTP Jing nggak apa, aku bakal kerja keras. Biar jadi orang sukses. Awas. Aku bisa susah. Tapi buku solku. Nggak boleh. Ngapain kamu, Lu Yuan? Ini mobil Maybach. Orang di dalamnya, nggak bisa kita lawan. Camus Lu Yuan, beau orang miskin, nggak mirip tuan dan nyonya. Anak kandung mereka. Bau miskin? Apa karena baju pohon polyester ini? Ketahuan ya? Maaf ya, otak dia agak bermasalah. Stres gara-gara belajar. Kami pergi dulu. Stop. Lihat ini laporan tes DNA, dan surat rumah sakit, bukti resminya. Kamu anak keluarga Lu, putra yang tukar. Sekarang aku wakil, Tuan dan Nyonya, jemput kamu pulang. Aku. Barusan bilang apa? Aku ini, anak tukar siapa? Kota Jing, qui lui a regalu. Kota Jing. Jadi aku bisa ke kota Jing? Lu orang paling kaya, pasti balik ke Jing. Jadi aku bisa punya KTP Jing? Kamu sudah balik ke Lu, data KTP kamu pasti pindah ke Jing. Ya, akhirnya, derita nilai batas ujian, cukup sampai sini. Kamu percaya beneran, Lu Yuan? Mana ada orang kaya, mana ada tukar. Kalau culik gimana, kalau tipu gimana? Tipu sepatu KWku, atau tipu baju polyesterku? Kalaupun benar, kayak cerita di novel. Kalau pulang, pasti ada ribut, keluarga kaya, orang tua pilih kasih. Tapi itu KTP Jing, tahu nggak tiap tahun, nilai batas di Jing, rendah banget? Hah? Kayaknya Lu Yuan ini, nggak cuma miskin, tapi juga bodoh. Tapi kamu sudah kelas 3, kalau pindah sekolah, nilaimu bakal ganggu nggak? Ganggu? Aku ini pintar. Cuma butuh KTP Jing, baru bisa masuk kuliah. Nilai apa lagi? Baik, sadar, Camus Besar di kampung, tanpa kesil begini, sekolah pas-pasan. Nanti di kota Jing, tuan bakal atau kamu, ke sekolah terbaik. SMA Shangme, kalau kemampuanmu, memang terbatas. Gagal masuk kuliah, nanti ke luar negeri, cari ijazah saja. Penting jangan bikin malu keluarga Lu. Kok ngomongnya gitu? Tahu nggak Kak Lu, hebatnya kayak apa? Aku kasih tahu ya. Pergi sana. Tunggu apa lagi? Ayo jalan, cepat naik mobil. Nggak apa-apa, nggak usah antar. Dah. Fasilitas SMA Shangmei, Tenor SI Negara, ditambah KTP Jing, ujian di kota Jing, bayar keluarga Lu, banyak masalah sekalipun, pulang tetap untung. Ini anak kampung itu, miskin banget, beda sama Tuan Cheng Siang, bak bumi dan langit, beda kasta. Siapa yang di bawah? Hah, kayaknya posisiku, Tuan muda asli, cuma begini saja, sudah, asal nggak ganggu belajar, lainnya masa bodoh. Qingpei, tungguaku, rumah kosong. Tuan dan Nyonya, bawa Tuan muda Cheng Siang bertamu, kakakmu, Nona Yuya, sedang urus kantor. Anak kandung pulang, malah bawa anak palsu. Pergi, kakak kendang pan, nggak mau tengok, sepertinya rumah ini, nggak ada yang sambut aku. Mana kamarku? Aku mau beres barang, tunggu mereka pulang. Tuan Nyonya nggak kasih perintah. Kelihatannya mewah banget, tapi kamar sisa pun, nggak ada, sepertinya, cuma menang gaya. Pedanya Castle begini, tenaganya kuat banget, nggak masuk akal. Ini punya Tuan muda Cheng Siang, kado buat Nyonya, ulang tahun, buatan tangan Italia. Kamu nggak boleh duduk. Kan cuma sofa,
Beli tapi nggak didudukin. Mau dipuja? Sudah, nggak duduk pun nggak apa. Taruh barang saja, boleh kan? Hei, Kamu nggak sebanding sama tuan muda Cheng Xiang. Oke, tunggu nona muda pulang, biar dia urus kamu. kakak sudah pindah, sekolah sudah pindah, SPP sudah bayar. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi, nggak takut kalian. Paling parah, aku tinggal di asrama. Terserah saja. Mana toilet? Mau apa kamu? Rumah ini waras enggak? Toilet. Yip buang air. Masa mau makan? Nona muda pesan, sebelum tuan nyonya pulang, kamu nggak boleh keluyuran. Aduh, Mbak, ini bukan keluyuran. Aku mau kencing. Pak, kebutuhan biologis. Ngerti nggak? Oh, toilet pun dilarang, kan? Mau apa kamu? Sudah kebelet. Kalau dilarang ke toilet, pakai ini saja. Tanya sekali lagi, mana toilet? Oh, masih diam saja? Berhenti. Nggak tahu malu. Ribut apa ini? Nggak punya sopan santun. Sepertinya, ini, kakakku yang, wanita karir itu. Hello. Aku. Kalian ngapain saja? Vas ini barang antik. Harganya 50 juta. Masa dikasih ke orang kampung? Buat mainan? Wah, sepertinya kakak kandungku. Sama saja. Mana Cheng Xiang? Tuan dan Nyonya, ajak Tuan muda Shangxiang. Tamu ke rumahku, mungkin pulangnya telat. Biarpun Cheng Xiang bukan tuan muda keluarga Lu, dia tetap dididik. Keluarga Lu bertahun-tahun. Dia bangsawan sejati. Tunangan keluarga Hu. Cuma buat Cheng Xiang. Kalau buat orang kampung nggak sopan, jangan mimpi. Aku. Dari mana barang kotor ini? Kalian tidak mau kerja lagi? Nona besar, ini punya tuan muda Lu Yuan. Barang miliknya, dia sendiri yang taruh sini. Tuan muda, si kampungan itu, mana pantas dia? Barang tidak jelas ini. Bawa semua pulang. Bawa pergi. Buang semuanya. Jangan sentuh. Sembarangan sentuh barang orang, bilang orang tidak sopan. Katanya, orang terkaya di kota. Menurut aku, cuma orang miskin. Bicara apa kamu? Hei, apa-apaan ini? Hei. Kenapa diam saja? Barang kotor ini, buang semuanya. Jangan ada yang gerak. Biar aku saja dibuang. Jangan buang bukuku. Pikir kamu tuan muda? Dengar ya Lu Yuan. Tuan muda keluarga Lu. Cuma ada satu, yaitu Cheng Xiang. Kamu orang kampung. Dasar kampungan. Panti asuhan. Tempat pantas buat kamu. Ribut apa ini? Ribut apa? Apa ini pantas? Ayah, lihat dia. Barang tidak jelas ini. Dibawa ke rumah. Sofa dari Cheng Xiang. Jadi kotor semua. Baru datang cari masalah. Orang kampung. Memang tidak sopan. Sudah aku bilang. Bawa dia balik. Beri uang saja. Sekarang di rumah. Rumah jadi kekal. Kamu banyak masalah. Belum jelas soal sikap keluargau, makanya buru-buru. Jemput dia dulu. Ibyo, soal Lu Yuan, baru dari kampung, tidak tahu aturan, itu wajar. Nancy, ajar pelan-pelan. Sangat bijaksana. Ini baru anak kita. Anak didikan keluarga Lu. Keluarga Hu tidak pilihmu. Mana mungkin. Pilih si kampungan ini. Hebat. Lu Yuan, Kerang APA Nancy, bilang padaku.
kakak beli buatmu. Terus buku aku. Nggak usah beli. Lihat gaya dia. Barang bagus cuma rusak. Aduh, Kak, kita ini kan satu keluarga. Siapa keluarga sama dia? Lihat saja dia. Gembel sekali. Tas saja robek. Bau miskin. Ibu, pas antar beli tas. PR dari LV. Kasih tas sekolah. Ibu boleh, kalau aku ambil satu. Casey Butte Lu Yuan. Dia balik langsung ribet. Kamu malah mau kasih barang. Kalau manja terus, aku rasa dia bakal makin melunjak. Aduh, Ibu, Lu Yuan baru datang. Belum tahu aturan. Itu wajar saja. Tapi nanti, Pamasak Shangmei. Kalau gayanya gembel, bisa bikin malu. Nama keluarga Lu kita. Cheng Xiang. Kamu terlalu baik, pikir orang lain. Kalau orang itu punya sopan, santun sedikit, ibu sudah senang. CIH, katanya orang kaya. Beli buku baru saja, nggak mau. Bagus, Kuma Cheng Xiang, yang pikir jauh. YQ ya, soal ini, ikut adik kamu, jangan gampang emosi. Jadi kakak, sikap kalah sama adik, apa nggak malu? Aku cuma nggak suka. Niat baik Cheng Xiang sia-sia. Semuanya, lagi duduk di sofa, aku mau tanya. Sofa ini, boleh aku duduk? Masih ada soal, belum selesai tulis. Sok hebat. Anak desa tahu apa? Sok jadi murid pintar. Milik aku tidak harus coba bicara dengan orang munafik. Terserah. Soal ini, aku tidak mau kerja. Permisi, bisa atur untuk aku tempat untuk tinggal, atau aku tinggal di luar, juga boleh. Anak kurang ajar. Hanya karena masalah kecil, mau kabur dari rumah. Kamu anggap keluarga lu. Sebagai apa? Jemput aku jauh-jauh, bawa aku ke Jingcheng, tapi tidak beri aku tempat tinggal, tidak beri aku kamar, dilarang tinggal di luar, sofa pun dilarang sentuh. Sudah malam begini, suruh aku tidur lantai, atau meja makan? Lu Yuan. Kamu salah paham. Ayah, ibu, kakak, termasuk aku. Tunggu kamu datang. Apalagi rumah keluarga lu, sangat luas. Mana mungkin tidak ada kamar kosong. Cheng Xiang berniat baik. Bilang pada ayah ibu. Supaya saat kamu datang, pilih sendiri. Kamar yang kamu suka. Kenapa berpikir begitu? Aku kurang teliti. Pikir semua. Lu Yuan lelah perjalanan. Belum sempat istirahat. Istirahat tenang. Sedikit kesal itu wajar. Hal yang normal. Dilarang tinggal, dilarang duduk, dilarang pergi. Lalu tuduh aku egois. Tuan kota memang hebat, pintar sekali bicara. Sudah cukup, hanya masalah kecil. Sampai mau kabur, mau jadi apa? Jika ulang lagi, jangan salah aku, pakai hukum keluarga. Pergi sana, beri dia kamar. Ibu, aku ikut kamu. Aku akan ambil tas sekolah untuk Lu Yuan. Nanti, kirim ke kamar kamu. Kamu tinggal sini saja. Tidak bisa, ibu. Sini terlalu dekat kamarku. Nanti kalau malam, dia terlalu dekat. Aku tidak bisa tidur. Kalau kamar ini, Ibu lupa, kan kamar ini buat 11 ruo. kamar ini. Ini tidak boleh. Kalau ini, Duh, ini juga tidak bisa. kan sini boleh? Ini tempat taruh baju. Sudah biasa begitu. Tidak mungkin dia datang. Langsung aku kasih tempat. Dia memang siapa? Baru balik sudah, banyak pilih-pilih. Aku rasa, kamu cuma cari masalah. Lucu sekali. Dari tadi, aku tidak bicara. Salah aku lagi. Terus salah aku.
Langsung saja kak, mau aku tinggal mana? Pengurus rumah. Coba kasih tahu, mana lagi kamar kosong buat dia? Nona besar. Kamar lantai atas. Semua sudah isi. Bukan cuma lantai 2. Lantai 3 juga, tidak ada yang kosong. Tapi lantai bawah, ada kamar kosong. Makin kaya kurang. Yang penting ada tempat buat tinggal. Masih mending daripada di kampung. Mirip kandang anjing. Dia malah pilih-pilih. Tinggal bawah dulu. Kalau sudah beres, baru pindah atas. Tuan Muda Yuan. Ikut aku. Putar-putar begini, cuma suruh tidur basemen. Otak orang palsu. Sulit aku paham. Bisa buat tinggal. Tentu. Aku segera cari orang bersin ini. Kemari. Ternyata area ini, semua kamar pelayan. Ibu bilang, biar kamu sementara tinggal di sini dulu. Nanti kalau atas beres, kamu bisa pindah. Cepat kalian bersin, aku mau istirahat. Ayah ibu tidak suka dia. Dia pikir dia majikan. Sama tuan muda Cheng Xiang. Tidak ada bandingannya. Tidak tahu kenapa kakek jemput dia pulang. Tinggal dulu beberapa hari. Lihat kondisi sekolah nanti. Semua ini. Fokus Eugene masak. Aku bawa tas kamu. Buku aku banyak. Begitu, kecil tas ini. Tidak bakal pakai. Sekolah Xiangmei kami punya sistem ajar, buatan sendiri, contoh dari Harvard. Biar guru bisa lebih paham level belajar murid. Kamu baru dari Sihe. Mungkin tidak tahu. Nanti, kalau ada masalah, cari aku. Ini sedekah, atau ganti rugi orang kaya? Kasihan atau ganti rugi, tergantung kamu pikir bagaimana. Tetapi aku rasa, meski ayah ibu, sama orang baru sepertimu, tidak punya harap apapun. Tetapi kalau nilai Xiangmei kamu buruk, banyak tugas lewat yang bakal kena tawa. ITU keluarga lu kita. Kamu pikir kejauhan, punya cara belajar sendiri. Aku tahu, kamu didik gaya militer. Awas yang ketat, harus rajin kerja soal, biar nilai bagus. Sudah biasa begitu. Jadi, cara belajar di Xiangmei, kamu pasti tidak bayang. Pamasak Xiangmei nanti, bakal tahu sendiri. Nanti, kamu pasti bakal datang. Carry aku buat bantu. Sudah selesai bicara, sekarang giliranku. Tidak minat soal keluarga lu, tidak mau saing. Sama kamu juga, sama kamu juga. Saat ini, yang paling penting bagiku, Kuma Eugene masak. Keluarga lu jemput aku, tidak tanya mauku, tidak minat numpang hidup. Seperti ini, daripada buang waktu, bicara tidak, jelas begini. Mending, urus saja kakakmu. Kamu salah paham. Aku benar tulus, anggap kamu saudara. Makanya aku pikir, kita harus bantu. Sudah, tidak ganggu kamu lagi. Pamakan sayap, nanti aku suruh orang panggil. Pergi dulu. Aku bicara tulus. Kamu juga harusnya begitu. Makan sambil mikir, baru mau belajar sekarang. Benar juga. Kan asal dari kampung, dasarnya pasti parah sekali. Kalau nggak pura-pura, di sekolah Xiangmei nanti, nggak bakal tahan sehari. Kamu bicara, terlalu banyak. Cuma orang kampung, yang hafal mati begini, cara belajar nggak guna. Pas aku seumur kamu, lancar pakai 4 bahasa, ngomong sama orang lancar. Hebat sekali. Paling cuma bual saja, aku nggak percaya, kamu paham tulisan ini. Orang kampung, barang kampungan begini, nggak bakal sulit buatku. Masa? Kalau gitu, aku tangguh. Oke, sekarang biar kamu lihat sendiri. Ini kan multimodal. Orang kampung, berani tipu aku? Ini kan bukan pelajaran SMA. Pakai gaya segala. Ternyata nggak paham juga. 4 bahasa.
Cuma segini? Kamu sengaja hina aku? Ayah, ibu, tolong urus dia. Makan saja nggak tenang. Lu Yuan, kenapa bikin kakak marah? Aku lagi belajar. Dia maksa mau ajar, padahal nggak paham sendiri. Mungkin dia malu terus marah. Dasar orang kampung. Jelas kamu yang bawa, materi yang bukan. Pelajaran SMA. Sengaja mau hina aku. Kak jangan marah lagi. Lu Yuan kuma, tahu sebentar lagi masuk sekolah Shangmei. Dia agak gugup. Makanya belajar duluan, materi yang susah. Biar nanti, sama teman sekolah, ada bahan obrolan. Lu Yuan, kamu baru sampai. Ayah nggak mau banyak bicara. Tapi soal belajar, enggak boleh tipu-tipu. Dulu kamu di Sihe, sekolahnya kurang bagus. Pasti sulit kejar pelajaran. Kami nggak bakal salahin kamu. Tapi kalau kamu mau sok pintar, jangan salahin ayah. Kalau hukum kamu, Ayah, jangan sampai begitu. Lu Yuan, tahu apa yang dilakukan? Benar? Lu Yuan. Tahu. Semua omongan dia yang bohong. Dia jadi wasit, sekaligus pemain. Kalau ada dia, timnas kita bisa masuk Piala Dunia. sudah. Mulai sekarang jangan tengkar. Ayah. Kakak, duduk. Terima kasih, Ibu. Kamu pakai baju apa? Karena sudah balik keluarga lu. Gaya baju kamu. Harus pas sama status. Jangan lihat miskin terus. Seragam sekolah ITU, nanti di Shangmei. Pakai seragam Shangmei saja. Seragam sekolah Shangmei. Itu pesanan bermerek. Beda sama yang kamu pakai. Karung rongsok ini. Itu kan tetap seragam. Kamu. Fokus makan saja. Nanti di Shangmei, sekolah Yongrajan. Jangan cari masalah. Tenang saja, Ayah. Hari Senin nanti, aku antar dia lapor diri, lalu aku ajak dia kenal daerah sana. Qingxiang Mimeng tahu diri. Contoh kakak kamu itu. Kakak kamu itu, ketua OSIS Shangmei. Mau itu nilai. Atau hal lainnya, kegiatan di sekolah nggak pernah buat kami rasa khawatir. Enggak juga. Dia ya dia. Aku ya aku. Aku sudah kenyang. Kalian lanjut saja. Ayah, ibu, lihat sikap dia itu. Nggak ada sopan santun. Ibu, Kak, kalian jangan marah. Dia mungkin belum biasa. Pelan-pelan saja. Pasti baik-baik. Makan saja. Bujing. Bagus kalau begitu. Semua harta keluarga lu cuma boleh milik aku. Semoga kamu terus tahu diri begitu. Cuma fokus sama nilai ujian kamu itu. Ini murid pindah baru, Lu Yuan, teman kalian, dulu sekolah di Provinsi Sihe. Nanti dia bakal ikut kelas kalian, ikut ujian masuk kampus. Harap kalian semua saling bantu satu sama lain, maju bareng-bareng. Lu Yuan, coba kenal diri. Halo semua, aku Lu Yuan. Hei, ini anak desa keluarga lu, si miskin yang jemput itu. Aku cium bau lumpur di badan dia. Tuan Muda Lu ganti orang. Gimana janji? Nikah keluargahu? Apa otak kamu sehat? Mana ada yang lepas Cheng Siang? Terus pilih orang desa itu. Sihe, bukannya cuma jago hafal soal, kan provinsi itu, di sekolah lain kota Jing, mungkin bisa jadi jagoan. Tapi di sini nggak bakal bisa ikut kelas. Lu Yuan, ini alat sistem, Zikola. Guru kasih tugas lewat sini, juga periksa tugas kamu, nilai kamu juga, masuk ke dalam sistem, biar sistem bisa analisis, biar pantau progres kamu mudah, atur strategi ayah kamu, cepat paham sistem ini. Ayah, terima kasih, Guru. Santai saja, 2 hari ini ada ujian, ujian ukur bakat, cepat siap-siap, biar biasa. Sekarang kari tempat duduk, kita mau mulai ujian. Ayah. Lu Yuan, duduk sini saja, biar aku bisa bantu kamu. Xiaoruo. Dia arah sini sepertinya. Dia tidak pantas duduk sebelahku. Dia tahu diri juga. Sudah, semua tenang. Sekarang bagi soal ujian. Ujian mulai.
Apa mereka peduli nasib kita? Tiap hari bahas materi luar ujian. Buat apa? Kalau tahu kelas unggulan, seberat ini, aku bilang ke ayah, aku sekolah luar negeri, 2607 dan 8, 2 kelas internasional itu, biar bagus riwayat hidup. Setengah bulan di sekolah, tidak lihat orangnya. Sama seperti soal asah otak, biar tangan tidak kaku, sulitnya mirip saja. Hanya arah soalnya, cukup baru, uji kemampuan, pakai logika saja, kira bakal sulit sekali. Sudah dengar soal Shang Mei, intinya ada pada kelas bakat dan olimpiade, kelas ujian nasional, daripada peserta kota Jing lain, hebatnya terbatas. Gaya saja. Robot soal dari Sihe, mana mungkin cocok dengan ujian evaluasi menyeluruh ini? Astaga. Aku tidak salah lihat, dia sudah selesai, isi 1 lembar soal. Ya ampun, baru lewat setengah jam. Aku ingat Lu Chenxiang tadi malam, dia kirim pesan grup, bilang Lu Yuan ini tumbuh di desa Sekolah di Sana buruk. Katanya harga diri tinggi, tidak mau terima bantuan. Bilang kita semua harus bantu dia. Lihat sekarang, mana mungkin, dia butuh kita bantu, dia tinggal kita semua, jauh di belakang. Lu Chenxiang, kamu cari masalah sekarang. Ini bukti, Tuhan itu adil. Aduh, tidak bisa begini, jangan cuma nonton. Aku harus cepat isi, kalau nilai buruk lagi, ayah pasti hajar aku habis-habisan. Harus aku akui. Model ini cukup baru, urutan soal, sudah acak, kalau bingung soal sulit, bisa tidak selesai, 1 lembar ini. Tunggu, anak desa itu sudah nyerah? Soal terlalu sulit, mungkin sudah malas. Orang dari Sihe, mana pernah lihat soal sulit begini. Tapi kalian berdua, malah urus orang lain. Sudah selesai belum? Lu Yuan, kamu bilang, demi ujian masuk, cuma segini saja? Kenapa lihat aku? Aku sudah baca aturan ujian, selesai ujian, po ada waktu sendiri. Hak guru, kalau kertas ujian selesai, po ada waktu sendiri? Aku di sini. Sepertinya agak ganggu konsentrasi yang lain. Dari 6 pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi, semua nilai sempurna. Total nilai nanti bisa tembus 700. Dari Sihe, tuan muda asli Lu, ternyata hebat sekali. Boleh, sisa waktu ini, asal tidak keluar sekolah, kamu boleh atur sendiri. Ayah, terima kasih, Pak. Pak, Sikap guru padanya jadi lebih baik, dia pasti kerjakan dengan baik. gosip begini saja tidak tahan. Mau kabur? Lu Yuan, kamu memang tidak pantas. Rebat keluarga Lu diriku. Wah, perpustakaan SMA ini, sampai ada 4 lantai, lebih dari perpustakaan, di seluruh kabupaten kami. SMA Shangmei, memang hebat sekali. Datang ke sini, keputusan yang tepat. Ini buku yang aku cari, Prinsip Analisis Matematika, katanya isinya sangat lengkap, cocok untuk belajar sendiri. Di sini ada aslinya. SMA Shangmei, memang luar biasa. Gawat, matematika belum selesai, fisika juga belum. Bahkan esai bahasa, hampir tidak selesai. Aduh, siapa yang tidak? Soal kali ini susah sekali. Sampai keringat dingin. Xiaoyuo, ini cuma 1 kali. Ujian biasa saja. Jangan later belakang keluargamu.
tidak perlu hal kecil. Seperti ini, kamu pikir. Tapi Cheng Xiang selalu pintar. Hari ini malah kumpul. Lebih cepat. Dia sangat hebat. Tapi aku... Shiro, cuma ujian simulasi saja, tidak arti apa-apa. Aduh, apa aku jadi pengganggu? Tolong lihat. Apa kepalaku ini? Mulai sinar? Jing, bicara apa sih? Aku tidak bilang apa-apa. Si pinter Lu. Dengan kemampuanmu, ujian kali ini, pasti merekan? Tidak juga, banyak soal aku ragu. Saat ujian tadi, aku juga bingung lama. Cuma harap, setelah nilai keluar, tidak turun dari 10 besar angkatan. Hei, kalian lihat orang. Dari si He itu, dia sudah pergi lama. Sampai sekarang belum balik. Aku rasa, soalnya terlalu susah. Sampai tidak bisa jawab. Dia sudah pasrah saja. Si He itu tempat. Kumpulan tukang hafal soal, iya kan? Cuma modal hafal soal. Kalau soal beda, bingung. Jangan sembarang, tebak tentang Lu Yuan. Dia punya gaya sendiri, wajar belum biasa di Xiangmei. Itu normal. Aku yakin dengan usahanya, pasti bisa kejar kita, sebelum ujian nanti. Cheng Xiang, kamu baik sekali. Aduh, sekarang, aku benar-benar pengganggu. Aku harus pergi. Kak Lu, kamu itu pada si orang kampung, terlalu baik, sampai buat dia tidak tahu diri. Kak Lu, kamu tawar, bantu dia belajar, tapi dia tolak. Miskin tetap miskin. Selain punya, harga diri tidak guna. Dia tidak berguna. Tidak bisa pakai peluang. Itu alasan mereka, tetap jadi miskin. Sudah, cukup. Nilai dia berapapun, apa urusanmu? Kumpul cepat bukan menyerah. Siapa tahu dia selesai? Bukannya Cheng Pangzi tidak pernah peduli? Kenapa? Hari ini, tiba-tiba jadi pahlawan? Belum paham juga? Cheng Pangzi ITU, murid paling bodoh. Akhirnya ada orang yang lebih bodoh. Dia takut orang ITU pergi. Tidak ada teman bodoh. Tidak nyambung, benar-benar tidak nyambung. Lebih baik cari teman baru itu buat ngobrol. Karena dia paham bahasa manusia. Ini sepertinya matematika tingkat kuliah. Dia bisa buat bukan kuma pintar. Ini jenius. Apa ini? Teman ini. Duduk di belakangku. Tadi di kelas, cuma dia tidak tawa. Sobat, lagi bertapa? Ini materi kuliah. Kamu sudah bisa? Tidak semua. Cuma bisa sedikit. Ada perlu? Sobat, kamu baca novel? Apa yang akan aku omongin? Mungkin akan buat kamu anggap aku orang gila. Tapi aku benar-benar tidak punya teman ngobrol. Aku rasa di dunia ini, selain kamu, tidak ada yang bisa paham. Jangan gitu. Kita baru kenal beberapa hari, sudah sampai tahap ini. SMA Xiangmei Kira pasti punya ruang konseling. Gimana kalau kamu cari orang yang punya sertifikat ahli buat ngobrol? Dengar dulu aku selesai. Dengar aku selesai. Jadi gini, kamu tidak merasa kalau Lu Chengxiang itu orangnya palsu? Hal yang mau aku bahas ada hubungannya sama dia. Kalau gitu, aku dengar. Aku kasih tahu ya. Aku rasa sejak masuk SMA, orang yang aku temui, semuanya agak tidak beres. Apalagi, setelah mereka ketemu Lu Chengxiang. Maksudnya, kayak karakter, figuran di dalam novel. Apa-apaan kata Lu Chengxiang? Mereka cuma bisa ikut, tapi biasanya, mereka kelihatan normal. Maksudnya, mereka semua itu manusia palsu? Iya,
Benar sekali, deskripsi kamu tepat banget, kayak gitu rasanya. Makanya pas kamu datang, aku langsung sadar. Selain aku di kelas ini, akhirnya ada manusia lagi. Tapi itu kedengaran mustahil. Apa ada contoh nyatanya? Aku kasih tahu, banyak sekali, sobat. Waktu kelas 1 SMA, kita sekelompok nyalon ketua kelas. Suara yang aku dapat wah. Bisa gitu ya? Semua orang Danggadia. Terus lagi. Terus lihat ini. Lihat, di grup kelas kemarin, coba kamu lihat. Apa di grup ini, ada yang kayak manusia? Coba lihat apa omongan ini pantas? Maksudnya apa Deng? Aku ingin bantu dia, tapi mungkin dia masih ada ganjalan sama aku. Tolong semuanya, Bantu dia bawa sama kelas. lihat balasan mereka. Tidak ada yang benar. Mungkin saja. Mereka tidak paham maksud terselubungnya. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Orang-orang ini, aku sudah tahu mereka. Pa tidak ada Lu Chenxiang. Otak mereka normal. Lihat, Si ini Lin Tianqi. dia sekarang sudah dapat anak perusahaan dari ayahnya. Buat urus bisnis. Orang sepintar itu, masak tidak ada satupun yang sadar. Kalau omongan Lu Chenxiang. Sama omongan mereka, beda jauh. Masa mereka tidak tahu? Kalau mau lihat niat orang, jangan lihat apa yang diucap. Tapi lihat apa yang dibuat. Jadi, kenapa kasih tahu aku ini? Mau ngapain? Aku. Sebenarnya tidak mau ngapa-ngapain. 2 tahun ini, aku merasa sesak. Ingin cari teman normal. Kamu itu orang normalnya? Aku mau jadi teman kamu. Aku baru balik ke keluarga Lu. Sarang manusia palsu ini bikin aku tidak tahan. Dia bareng manusia-manusia palsu. Sudah 2 tahun lebih. Hebat juga dia. Oke, sobat. Kenalan ulang. Nama aku Lu Yuan. Aku datang dari Sihe. Target aku, masuk Universitas Qingbei, kelas kecerdasan buatan. Nama aku Cheng Xia. Dari keluarga Cheng di Jingcheng. Ambisi aku tidak sebesar kamu. Cuma ingin lulus sarjana. Buat kasih laporan ke ayah. Senang kenal kamu. Tuan Muda Lu Yuan, Tuan Muda Cheng Xia. Hari ini mau bareng Nona Hu ke rumahku. Shirul, gimana kalau Lu Yuan ikut kita ke rumah Hu? Dia juga baru balik, belum sempat datang. Orang kayak dia. Tidak pantas masuk rumahku. Kak Cheng Xiang, bisa ikut mau kamu, tapi yang ini tidak. Tapi, ayah suruh aku sekolah bareng Lu Yuan. Dia baru di Jing City, belum kenal jalan. Kalau ada apa-apa, susah jelasin ku ayah. Dia sudah kelas 3. Mau ada masalah apa? Bisa naik taksi sendiri. Cheng Xiang, kalau tidak jalan sekarang, ayah ibu sudah nunggu. Oh, aku ikut kamu. Lu Yuan. Maaf, tadinya mau suruh sopir antar kamu pulang. Tapi, tidak enak buat orang tua. Begini saja. Kamu naik taksi dulu. Ayah. Malas dengar omong kosong mereka. Ada apa dengan dia? Orang ajak bicara, tidak dengar? Shirul. Jangan marah karena dia. Ayo jalan. Kayaknya tidak dapat taksi. Terpaksa naik sepeda. Halo, kawan. Akhirnya ketemu juga. Naik, aku antar pulang. Masih ada nasi? Wah, sayang sekali. Tuan Muda Lu Yuan. Sisa makanan ini, baru saja kami bersih. Koki sekarang, sudah pulang ke rumah. Kamu cari makan saja. Bu à Gonjal Peru. Senggaraku.
Lu Yue kemarin malam, masih suruh orang bangun. Masa kami lanjut ya? Nona muda, beda sama kamu. Oh iya, ibu dan ayah, tunggu kamu. Sana cepat susul mereka. Masih tahu jalan pulang? Sudah jam berapa ini? Orang desa memang tidak sopan. Satu keluarga tunggu kamu makan. Tunggu aku makan? Meja makan bahkan kosong. Kamu tidak tunggu aku. Sudah malam masih mau minta makan. Orang desa memang tidak sopan. Aturan keluarga lu kalian, kumapit susah orang. Tidak tahu cara hormat orang? Lu Chengxiang tidak bilang, langsung tinggal aku, di jalan sepi taksi. Kalau tidak, aku tidak mungkin telat. Kakak, kamu telat tanpa alasan. Malah salah Chengxiang. Kamu benar-benar parah. Terserah percaya atau tidak. Banyak orang jadi saksi. Daripada tegur aku, lebih baik pikir. Keluarga lu kalian, tinggal orang di pinggir jalan. Jadi bahan tawa orang. Gimana cara urus itu? Berhenti kamu. Anak kurang ajar tidak tahu diri. Untung zijia kasi aku. Bungkus makan malam. Kalau tidak, aku pasti lapar. Tidak bisa begini. Aku harus bantu dia. Bantu nilai sekolah dia. Teman, nanti nilai aku, harus andal kamu. Coba lihat. Nilai kali ini sudah keluar. Secara umum, soal cukup sulit. Rata-rata nilai angkatan sedang turun. Di sini, Ibu mau puji khusus satu murid kelas kita. Nilainya lampau harapan semua guru. Bangga amat, belum tahu siapa juga. Dia adalah juara kelas kita, sekaligus juara satu sekolah. Lu Yuan, ayo tepuk tangan. Apa? Lu Yuan? Anak kampung itu? Tidak mungkin. Dia gone kampyo, setengah waktu lebih awal. Kok bisa juara 1? Teman aku memang hebat. Biasa saja. Biasa saja. Total nilai Lu Yuan, 728 poin. Matematika dan fisika nilai sempurna. Kimia dan biologi juga nilai sempurna. Nilai ini bukan cuma juara kelas, tetapi di sekolah juga juara 1. Bidang fisika beda dari juara 2, hampir 40 poin. Kalian harus belajar dari Lu Yuan dengan rajin. Selain itu, ada beberapa murid yang nilainya turun kali ini. Ibu harap kalian anggap penting ini. Selesai kelas, ke kantor ibu. Wang Li, Wang Haikong, Cheng Xia, Lu Chengxiang. Nilai kamu kali ini bukan level kamu. Selesai kelas, ke kantor ibu. Untung aku sudah waspada. Kontak sekolah ITU. Pakai nomor aku. Nilainya tidak boleh ayah tahu. Kalau ayah mau didik dia, usaha aku selama ini bakal sia-sia. Diam di sana. Ada yang mau kamu? Jolazin ke keluarga? Engomong APA? Sol kamu pulang malam. Tanpa alasan semalam. Bukannya harus lapor? Soal ujian simulasi juga lapor. Kami masukin kamu ke sekolah Shangmei, bukan supaya kamu malu-maluin keluarga lu. Cameron Lu Qingxiang, nggak bilang dulu, kalau mau ke rumahku, aku nggak dapat taksi. Nggak ada yang peduli. Jadi ini salahku? Lu Yuan, kemarin aku niatnya ajak kamu ke rumahku, tapi si Ruo nggak setuju. Kamu tahu sendiri, tuan rumah nggak setuju. Mana mungkin aku paksa bawa kamu ke sana. Sudah Lu Yuan, henti omong kosong ini. Sekarang bahas soal ujian. Saat ujian di Shangmei, kamu kumpulan Curtis. setengah waktu lebih awal. Ngasal karena nggak bisa? Hah? Begitu sikap? Belajarmu? Benar. Bukan cuma kumpulin awal, tapi bolos kelas. Buat main. Nggak tahu malu. Aku pikir. Dari Sihe, nilai jelek nggak apa-apa. Minimal kamu usaha. Tapi nggak sangka, ternyata kamu punya sikap begini.
Kamu bikin aku kecewa. Lu Yuan. Ujian sudah aku selesai, sudah aku periksa juga. Sisa waktu ujian, bebas aku pakai. Aku rasa, sikap belajarku nggak masalah. Masih berani bantah? Soalnya susah begitu, Cheng Xiang saja gagal. Cheng Xiang saja gagal. Kamu malah kumpulin awal. Pasti kamu cuma ngasal. Dia gagal, apa urusannya sama aku? Aku nggak gagal, nilai sudah keluar. Kalau nggak percaya, lihat saja sendiri. Ayah. Jangan cari alasan. Kamu ini, sikap ajar tidak benar. Pokoknya tidak benar. Cukup. Lu Yuan. Coba kamu renung. Semua tingkah kamu. Uang jajan bulan ini. Jangan harap dapat. Sejak aku di rumah ini, tidak pernah lihat yang nama uang jajan. Mau potong hal yang tidak ada. Terserah kamu. Lu Yuan, ujian simulasi kemarin, kamu hebat sekali. Gimana cara kamu ajar? Bagi rahasia kamu, kasih tips. Iya benar. Si jenius, soal matematika sulit itu, kamu dapat nilai sempurna. Cepat ajar kami. Teman-teman. Coba lihat grup ini, ada manusia tidak? Lihat dia omong apa. Keluarga Lu saat Lu Cheng Xiang, camper Tianggon Beko Yuba. Apa teman-teman ini? Sama seperti keluarga Lu? Kara ajar, sebenarnya kuma begini. Aku rasa kalian, paling penting sekarang. Fokus bagian, yang masih lemah. Seperti sistem Xiangmei, punya fitur rangkum. Soal yang salah, guna fitur itu. Guna fitur itu. Memang benar. Kita bisa coba. Ayah. Kenapa tidak duduk? Bahas soal cara belajar. Karena ujian simulasi, aku juara 1. Lu Yuan, kamu mau bagi. Cara belajar itu bagus. Tapi sekolah saya pakai cara latihan soal. Untuk murid Xiangmei. Untuk murid Xiangmei. Mungkin tidak cocok. Pantas saja. Omongan terlalu tinggi. Cuma teori belaka. Gaya sekolah Sihe. Cuma modal hafal. Di Xiangmei sini, tidak bakal mempan. Benar. Kirain punya. Saran hebat. Buang waktu saja. Siapa juga mau. Habiskan waktu kerjakan soal? Tidak perlu belajar. Hal lain? Hampir kena tipu. Cheng Xiang benar. Cara dia itu, cuma modal hafal. Tidak bakal berhasil. Bubar saja. Zial, bukannya tadi kalian. Paksa tanya tips. Sama Lu Yuan? Begitu Lu Cheng Xiang datang, kalian langsung berubah. Kalian gila? Tidak apa kawan, kan kamu sendiri bilang. Mereka itu cuma peran figuran di dalam novel. Cheng Xiang butuh reaksi. Mereka bakal ikuti. Kamu tidak sedih, padahal kamu kena khianat oleh mereka. Kenapa harus sedih? Tidak perlu kesal, sama manusia palsu. Lagi pola, di rumahku ada yang lebih palsu. APA? Mereka juga. Persulit kamu? Selain Ewol masak. Minggu lalu karena aku kumpul Ewol. Uang saku potong. Tapi mereka tidak pernah beri uang. Bingung mau potong, pakai apa? Minggu ini, karena aku rusak nama Lu, dilarang makan rumah. Padahal kartu kantin masih bisa pakai. Selesai makan baru, aku pulang. Menurut aku, kalau begini terus, nilai bakal hancur. Pindah rumah saja. Jengga. Baru sehari di rumah Lu, aku sudah mau pindah. Mereka tidak kasih. Maksud aku begini, kamu cari cara supaya keluarga Lu usir kamu. Di pusat kota, rumah aku ada yang kosong. Kamu bisa tinggal sana, atau pindah saja ke tempat aku, dan tinggal sama aku. Aku beritahu rahasia. Ayah dan ibu tidak ikut Lu Cheng Xiang. Aku sudah cerita banyak. Mereka suka sekali kamu. Benar? Benar. Nanti kalau ketemu, kamu bakal tahu. 5 hari lagi, ada tradisi sekolah Xiangmei, pameran bahasa Inggris. Tema pameran kali ini, kekuatan dari kerapuhan, bisa pidato saja, atau pakai cara lain, buat bantu presentasi. Harap kalian siap baik-baik. Nah, ini dia kesempatannya. Di pameran ini, orang tua juga datang. Nanti kamu bakal tahu, ayah dan ibu ikut Lu Cheng Xiang atau tidak. Dengar itu, aku jadi makin penasaran.
Lu Yuan. Pameran kali ini butuh bicara Inggris yang cukup lancar. Kamu dari Sihe. Di sana tidak fokus pada cara bicara. Kalau nanti butuh latihan bicara, cari aku saja. Tidak usah. Cheng Xiang, jangan buat dia susah. Juara kelas dari Sihe. Lebih jago soal ujian daripada bicara Inggris. Haha, 5 hari, mana sempat dia latihan. Hahaha. Tempat seperti Sihe, mana bisa belajar Inggris? Jangan sampai nanti, saat tampil di panggung, logat Sihe kamu, buat orang tua ketawa. Hei. Biar saja mereka ketawa. Jangan bicara begitu pada Lu Yuan. Dia cuma butuh waktu buat adaptasi. Cuma 5 hari, tidak beko banyak berubah. Kemampuan Inggris aku, seperti apa? Saat di panggung nanti, kalian pasti bakal tahu. Kawan, baru setengah hari, naskah pidato kamu sudah selesai. Aku lihat dulu. Nggak bisa. Kosakata ini terlalu sulit. Kalimat pertama saja aku nggak tahu. Apa ini? Aku pakai referensi, ide pidato orang terkenal. Kalau tulis sendiri, aku nggak bakal bisa buat kosakata serumit ini. Kawan, nilai ujian kelas sudah bagus, tapi kamu malah cari ilmu sendiri. Matematika dan materi lain. Sekarang bahasa Inggris juga hebat. Kamu benar-benar buat aku kaget. Tapi kawan, iya, ada hal yang aku penasaran. Di kampung kamu, bukannya Zumba didik? Sangat kurang, gimana kamu cari ilmu ini? Kabupaten kami itu cuma ekonomi tidak maju, bukan berarti nggak ada internet. Kalau mau cari ilmu, banyak guru di internet yang bisa kamu pilih. Pasti ada yang cocok buat cara belajarmu. Pantas saja, nilai kamu bagus sekali. Main internet, zeleng kari ilmu. Bisa tahan nggak kerja hal lain? Aku nggak bisa. Begitu pegang HP, aku main TikTok. Begitu pegang komputer, aku main game. Ini beda si bodoh dan si jenius. Jangan panggil jenius, kita semua kawan. Naskah ini, aku juga baru selesai tulis. Belum lancar. Aku mau latih dulu beberapa kali. Kamu bantu dengar. Minta saran kamu. Kawan, nggak masalah. Ayo, mari mulai. Gimana? Hebat sekali, bahasa lisan kamu. Kawan, aku serius. Orang London asli, orang Amerika asli pan. Nggak bakal sehebat kamu ngomong. Kalau tadi aku, saat mereka ada, sudah aku tanpa muka mereka. Apapun pikiran mereka. Biar saja, ngapain aku buang waktu? Bukti ke mereka? Benar juga, cuma orang lewat. Sudah, jangan bahas mereka. Pidato kamu ini, ekspresinya bagus sekali. Aku sangat nikmatin. Aku benar-benar ke bawah. Gimana kamu latih? Aku dari Sihe, di tempat kami. Asal nilai sekolah bagus, dari kecil sampai besar. Pidato bawah bendera merah. Nggak bakal bisa kabur. Aduh, aku sekarang sangat tunggu hari pidato. Hehehe. Sambut kelas 12-2606, Lu Cheng Xiang. Terima kasih. Si Cheng Xiang ini bikin bangga lagi. Dia anak yang aku didik serius, ahli waris keluarga Lu. Sambut kelas 12-2606, Lu Yuan. Lu Yuan. Sengaja aku atur. Kamu tampil setelah aku. Kamu harus tampil maksimal. Mana bisa dia bahasa Inggris? Cepat turun saja, jangan bikin malu keluarga Lu. Ibu, jangan buru-buru. Anak sudah di panggung. Kazidia, waktu tampil sampai selesai. Kita orang tua, sudah capek kerja. Cuma mau, anak tumbuh dengan baik kan? Jangan ikut campur. Bukan keluarga kamu yang malu. Jelas kamu tidak panik. Beliau ini, Tuan Cheng dari grup Huayao. Tuan Cheng. Istri aku cuma panik. Jean-Gon Bilati. Anak sudah di panggung. Apapun itu, biar dia selesai pidato. YK, Tuan Benar. Aigreko, Duduk. Ayah,
Hebat, ayah berani banget maju. Kamu ini tidak sopan sekali. Teman kamu itu, bagaimana cara? Dia pidato, dia bakal menang telak. Hebat sekali ya. Benaran. Aku bakal dengar serius. Anak ini hebat juga. Teks dia bagus, suara dia juga jelas, apalagi auranya, sangat tenang. Cocok sekali buat pidato. Iya. Kok bisa begini? Bukannya dia besar di desa Sihe? Mana mungkin? Cara bicara dia bisa sebagus ini? Ziaijia, datang. Hebat kamu, kawan. Lu Yuan, kok? Pidato tadi keren, logika jelas, ucap standar, gaya tenang. Sudah kubilang, kawanku hebat, kapan aku bohong? Anak sepintar ini, kenapa mau teman kamu? Ayah, jangan bikin malu aku, depan kawanku. Terima kasih puji, Paman. Radzi Jia orang baik, jadi teman dia, hormat bagiku. Jangan puji dia. Akhir-akhir ini, sejak kenal kamu, dia makin rajin. Aku terima kasih padamu, Lu Yuan. Aksi kamu hari ini, sungguh di luar duga. Bahasa Inggris itu, kapan latihnya? Dangar langkar sekali. Latih terus, banyak sumber internet. Ayah dulu, bukan lagi pusing, soal sekolah, Lu Yuan. Dia lancar bicara. Lebih baik, kirim dia sekolah luar. Pusing? Lu Yuan ikutujian. Sudah cukup, kenapa pusing? Cuma jago Inggris, mana bisa kuliah? Ujian tidak serius. Saat kelas, baca buku, tidak jelas. Sikap begitu, diploma pun sulit. Kalau dia diploma. Semua bisa kuliah. Tuan Cheng. Aku tahu bocah ini, dekat dengan anakmu, jadi kamu bantu. Tapi dia, seberapa hebat dia, kami orang tuanya. Tahu betul. Ayah Cheng Zijia, memang tidak pengaruh. Aku tidak boleh, buang waktu lagi, urus keluarga Lu. Bisa terima, bantu Cheng Zijia. Lu Yuan, kamu tidak bakal lulus ujian. Jangan dapat nilai jelek. Bikin malu keluarga saja. Kamu tidak pernah lihat nilaiku, kenapa bilang nilaiku jelek sekali? Nilaimu tidak perlu lihat lagi. Pernah sekolah tidak? Cheng Xiang, tidak usah jaga perasaannya. Apa yang dia buat, biar temanmu saja yang kasih tahu. Anak-anak, kasih tahu tante. Si Lu Yuan ini, buat apa saja di sekolah? Dia penyendiri. Cuma dekat sama Cheng Zijia, tidak cocok sama siapapun, benar-benar aneh. Lalu, tidak fokus belajar. Aku duduk di depannya. Dia sering baca komik, tidak dengar guru bicara. Mau bilang apa lagi? Aku memang tidak dengar guru. Yang aku baca, bukan buku sekolah. Bukan buku sekolah. Masih saja, tidak mau ngaku. Aku quasi. Dua pilihan. Ikut kemauan keluarga. Sekolah ke luar negeri. Atau pindah dari rumah ini. Keluarga tidak bakal kasih uang lagi. ke luar galu. Tidak butuh. Anak bandel. Mereka tidak tahu nilai Lu Yuan? Ayah, dengar dulu. Bukankah sekolah, lapor nilai siswa ke orang tua? Lu Chengxiang yang daftar. Semua akses sistem. Ada pada Lu Chengxiang. Nilai sekolah juga di dia. Lalu teman-temannya? Katanya, Lu Yuan juara 1, guru juga puji dia. Ayah, teman-teman ini, semua muka 2. 2 tahun ini, ayah cuma angguk-angguk, tidak masuk ke hati. Nak, kamu susah sekali. Ini gila. Kalau tidak lihat sendiri, ayah tidak bakal percaya. Katanya mau ajak teman baikmu tinggal di sini? Iya. Ayah setuju. Benar? Lu Chinxiang, dari awal, aku bilang, tujuanku cuma mau ujian, aku tidak butuh harta keluarga Lu. Masih saja, salahkan Cheng Xiang. Kenapa aku punya anak sepertimu? Kita sama saja. Aku juga tidak mau punya orang tua kalian. Aku tolak ke luar negeri. Mulai hari ini, aku pindah rumah. Kalian semua, jangan pernah ganggu aku lagi.
Bagus. Kalau kamu merasa hebat, cari cara sendiri. Hidup di Xiangmei. Jangan minta. Tolong lagi. Harusnya, jangan bawa dia pulang. Gara-gara kamu ragu, akhirnya, anak durhaka ini harus usir juga. Ayo kawan, tidak ada tempat tinggal. Ke rumahku saja. Ayah sudah setuju. Sininak. Paman harap kamu jadi contoh buat Zijie. Paman punya kuasa. Di Jingsheng. Kamu tinggal di sini. Keluarga lu tidak bakal ganggu. Iya. Terima kasih paman. Nanti aku bantu. Zijia belajar dengan serius. Wah. Sepertinya ada yang bakal sial. Hahaha. Selamat datang Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda. Ayo. Sini. Duduk. Ibu aku, sudah bicara kamu terus. Ibu masak banyak sekali. Nanti, sikit masak ibu. Ayah. Ayah, ibu. Paman, bibi. Lu Yuan. Tinggal saja di sini. Kamu dan Zijia teman. Ini rumah kamu juga. YK. Lu Yuan, masalah kamu, sudah Zijia cerita. Tinggal dengan tenang, fokus siap ujian. Aku dan paman, pasti bantu kalian. Urus semua perlu. Iya, ujian paling penting. Urus keluarga lu aman. Sudah aku beres. Tidak akan ganggu. Terima kasih, paman. Terima kasih, bibi. Maaf buat repot. Jangan sungkan, kan kita teman. Orang tuaku, orang tuamu, benar? Zijia, ajak Lu Yuan lihat kamar. Kalau ada yang kurang, bilang saja. Di Daper, minta bibi, buat sup sehat. Lu Yuan kurus sekali. Nanti, aku buat kamu gemuk. Iya, ayo. Gimana? Suka kamar ini? Pilih ini saja. Pilih bagus, tahu kamu pilih ini. Ayo, kita minum sup. Kaluar sarang monster. Dunia lower. Ternyata normal juga. Anak-anak, makan paket juara buatan ibu. Kalian pasti bisa dapat nilai bagus. Iya. Jangan gugup. Anggap saja ujian simulasi biasa. Asal tenang. Kalian pasti tidak ada masalah. Ayah, ibu, tenang saja. Berkat latihan Lu Yuan, hanya universitas unggulan. Aku mungkin bisa masuk universitas top. Tunggu aku bangga. Nama Kelu Agacheng. Paman, bibi. Kami akan usaha. YK. Semoga kalian sukses besar. Lulus dengan nilai tinggi. Iya, tos. Ayah, ibu. Syukur sudah selesai. Kalian hebat, anak-anak. Tidak apa-apa. Apapun hasilnya, tahan sampai akhir. Kalian sudah menang. YK. Kita pulang. Bibi kalian. Siapin pesta makan besar. Gimana ujiannya, anak-anak? Tipe soal, semua sesuai duga. Hasilnya lumayan. Bagus. Bebas. Aku rasa kali ini hasilku luar biasa. Berkat sahabatku, Lu Yuan. Dia tebak soal duluan. Banyak soal, rasanya pernah aku lihat. Iya, ayah tunggu saja. Nanti aku kasih bukti masuk universitas top. Haha, boleh. Nanti ayah gelar pesta besar, rayain kalian. Dan Lu Yuan juga. Tidak masalah. YK. Kita pulang. Ayo, jalan. Aduh, aku takut cek. Lu Yuan, kamu dulu. Ayah. Nilai sembunyi. Anakku. Ternyata nilai sembunyi. Tunggu telepon universitas top. Anak ini hebat sekali. Zijia, cepat, buru cek nilaimu. Baik. Aduh, aku takut lihat. Lu Yuan, bantu lihat. Wah, dia dapat nilai bagus. Total nilai 628 poin. Hebat. 628 poin. Aku bisa masuk universitas top. Apa aku mimpi? Bagus. Semua bagus. Hari ini ada 2 kabar bahagia. Payah.
Nilai Lu Yuan belum keluar. Nanti, tunggu nilai Lu Yuan keluar. Anak-anak selesai pilih sekolah. Kita pergi libur saja. YK. Boleh. Ini. Iya, jangan tolak. Kita sudah kenal. 200 hari lebih. Kamu bantu aku. Naik hampir 200 poin. Kalau kamu tolak, itu bukan teman lagi. Ashley, benar juga. Apa nilai murid unggulan? Keluar hari ini? Lu Yuan. Coba cek. Baik. 735 poin. Nomor 1. Wah, Sobat, kamu juara 1. Juara 1 Kota Ying. Ayah, ibu, teman aku juara 1. hey, Lu Yuan. Coba bilang, juara sains tes nasional. Pasti masuk, banyak berita. Gimana reaksi keluarga lu? Muka mereka kayak APA? Keluarga lu? Iya. Lu butuh kabar baik buat bantu harga saham. Pasti mereka sekarang nyesal, tapi buat apa? Sama aku? Berita baru, tahun ini, di kota Jing. Juara sains tes nasional. Keluar pagi ini. Dia adalah Lu Yuan dari SMA Shangmei. Total nilai 735 poin. Kamu gagal tes. Sistem akan lepas. Hitung mundur. Hitung mundur jangan. 3. Do a system. 1-6. Kenapa? Kenapa Lu Yuan? Ani. Mana mungkin? Biarkan dia. Tidak pernah dengar guru di kelas? Shangxiang. Waktu itu, kamu bawa teman itu ke sini? Ayah. Ebio. Aku juga kaget. Lu Yuan. Mungkin saja. Nilai dia lagi hoki. Dari dulu dia tidak mau di keluarga lu. Dia pasti sengaja sembunyi bakat. Dia terus bohong kita. Tujuan dia buat lepas dari keluarga lu. Tunggu dulu. Mungkin aku pernah dengar orang bilang, kalau Lu Yuan, tes simulasi pertama, jadi nomor 1. Aduh, kenapa aku tidak pernah peduli? Waktu pidato kemarin, Pak Cheng terus puji dia hebat. Aku juga mau puji. Tapi kamu ganggu. Sampai aku lupa. Waktu itu, dia kasih tablet ke aku. Dia mau tunjuk nilai, tapi aku tampar. Sampai tablet jatuh. Ingatku SMA Shangmei punya sistem sekolah yang lapor wali murid tiap nilai tes. Kenapa aku tidak pernah terima? Peléant. Cepat. Seo. Sistem. Ujian Bulanan Pertama. 728 poin. Peringkat 1 angkatan. Ujian berikutnya selalu di atas 715. Ini yang kamu bilang, nilai dia kurang bagus? Ternyata kamu terus bohong kami. Suruku, sengaja, fitnah Lu Yuan. Kamu malah hasut teman, kucil Lu Yuan. Lu Chengxiang, kenapa kamu jadi begini sekarang? Kenapa? Aku Pueris Tunggal, keluarga lu. Aku yang paling hebat. Kenapa bawa dia balik? Aku tidak izin dia. Rebut semua milikku. Semua milik lu punyaku. Kurang ajar. Cuma karena iri dan rasa egois. Nyaris hancur darah daging. Keluarga Lu. Hancur putra juara aku. T'as eu tidak sekarang. Orang luar anggap apa? Kami yang buta. Kamu yang tipu kami. Sengaja suruh fitnah Lu Yuan. Usir dia dari rumah. Kasih waktu 3 hari. Beres barang kamu. Pergi dari rumah Lu. Semua kelakuan kamu, keluarga besar di Jingcheng, pasti bakal tahu. Jangan sampai kamu rusak nama baik lu. Tahu siapa aku? Aku Tuningan, nona besar kalian. Tuningan APA, kamu sudah diusir dari lu. Anak yatim piatu, berani dekat nona kami. Cepat pergi. Shirua. Shirua. Lu Chenxiang, kamu sudah diusir, ngapain kejar aku lagi? Jangan buat aku jejik. Shirua. Kamu pasti bercanda kan? Kamu lupa kita mau masuk kampus yang sama. Kemarin kita masih daftar bareng.
Dulu mau tunangan, karena aset Lu, bisa kamu pakai. Sekarang tidak punya apa-apa, nama kamu dijinceng. Sudah hancur total. Aku gila kalau bertahan sama pecundang. Bertahan sama pecundang. Apa bukan karena hebat? Meski bukan juara, aku dapat 630 poin. Aku pintar. Pegawai kantor ayahku, banyak yang lebih pintar. Sadar diri saja. Kalau tidak, kamu terlihat menyedihkan. Shirua. Lu Yuan, tunggu. HEI, Lu Yuan. Ibu datang jenguk kamu. Lu Yuan, nilai ujian kamu bagus sekali. Ayah bangga sama kamu. Kalau tidak ada urusan lain, aku balik belajar dulu. Hey, Lu Yuan. Dulu, ibu yang salah. Keluarga, Lu salah sama kamu. Ayo pulang sama kami. Iya, Lu Yuan. Hubungan darah ini tidak bisa putus. Kamu tetap anak keluarga Lu. Pulang saja. Apa kamu masih marah sama ayah ibu? Itu semua hasutan Lu Chengxiang. Kami sudah user dia. Seluruh kota tahu, cuma kamu anak kami. Bukan begitu. Kenapa baru sekarang? Baru ingat punya. Anak kandung? Kami semua kena tipu Lu Chengxiang. Tidak tahu kalau nilai kamu sebagus itu. Kami salah sangka padamu. Lu Yuan, ayah Yong bodoh. Ayah asal percaya orang. Kamu jadi susah. YK, Lu Chengxiang. Sudah ayah, usir dari rumah. Ikut kami pulang. Sekarang kamu, tuan muda sah keluarga Lu. Kamu kebanggaan ayah. Tuan Liu, kamu bos perusahaan besar. Seorang bos harus pegang janji. Jangan saling ganggu. Perlu aku ulang lagi? Lu Yuan, kami yang beri kamu hidup. Kami juga bayar. Sekolah Xiangmei kamu. Ah, benar sekali. Apa? Kamu tidak mau balas budi pada kami? YK? Kalau kamu mau jadi model produk kami, bantu keluarga Lu lewat masa sulit ini. Nanti. Kita tidak saling kenal. YK? Jangan bahas biaya sekolah. Aku juara 1, berkali-kali di Xiangmei. Beasiswa yang aku dapat, lebih dari biaya sekolah. Uang itu, masuk ke rekening, Keluarga Liu. Aku tidak utang apa-apa. Baik. Kamu memang orang yang dingin. Karena kamu tidak bantu. Jangan salah jika aku lapor pada media. Juara ujian nasional, tidak anggap orang tua. Astaga. Berani ancam saudaraku. Berani ancam saudaraku. Di depan rumahku. Coba saja kalau berani. Aku mau lihat media mana di kota. Yang berani lawan keluarga Cheng. Berita bohong begini. Tidak akan tayang. Kalian pulang saja. 18 tahun ini, kalian tidak pernah ada. Kedepannya, aku tidak mau ada urusan dengan kalian. Pergi. Harga saham anjlok terus. Banyak mitra proyek minta tunda. Reputasi merek hancur lebur. Semua ini kamu harus tanggung jawab. Kamu siksa anak sendiri, tidak mau asuh anak. Dampak sosial sangat buruk. Nama baik perusahaan hancur parah. Grup Lu tidak boleh hancur di tanganmu. Ini draft bersama. Usul copot jabatan. Cepat tanda tangan. Tanda tangan. Ayo cepat. Tanda tangan. Tanda tangan ini. Lu Yuan, pergi kuliah sana. Jaga diri baik-baik. Akhir pekan ingat pulang. Bibi masak enak nanti. Ibu, kalau aku... Pergi kuliah, harus diet ketat. Tidak ada otot perut, jangan masuk rumah. Ibu parah sekali. Aku kan anak kandung. Sudah, jangan konyol. Sampai kampus nanti. Sekolah rajin. Kebetulan, Campus Mu. Dekat kampus Lu Yuan. Contoh Lu Yuan itu. Iya ayah. Dia sahabat karibku. Pasti saling bantu. Jangan khawatir. Paman, Bibi, terima kasih banyak. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Kita ini keluarga. Masa depanmu, hasil kerja kerasmu. Kami ikut senang. Ayo jalan, kawan. Masa kuliah indah. Segera mulai. Ayo. Jalan.